Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rizky Jinwi Putra Nur Lukman, bisa dipanggil dengan Lukman. NIM AH073. Di sini saya akan membacakan cerpen Panggus Ukulele Kaya Gede Ayanta Suetama, Kompas 28 November 2021. Setelah istrinya meninggal, juragan tembakau dari Bondowoso itu menyerahkan seluruh urusan perusahaan kepada anaknya. Dan sejak itu ia sulit tidur, selalu membayangkan usaha yang dengan gigih ia bangun sejak muda bakal redup dan akhirnya tergubur karena salah urus. Seorang paranormal mengajukan agar ia menyepi, mengikhlaskan diri. Lelaki Bondowoso itu pun membeli tanah di Tegalalang, dusun yang bertetangga dengan Ubud. Ia pilih tepat di ketinggian yang jika ditarik garis sejajar khatulistiwa akan dapat bertemu di titik rumahnya di Bondowoso. Walau sangat jarang, kadang kabut turun memeluk pohon-pohon, orang-orang di Tegalalang mengenalnya sebagai Pak Bondo. Tinggal bersama seorang juru masak perempuan tua dan lelaki bernama Loling untuk mengurus kebutuhan sehari-hari. Tapi di tanah yang dirembuni pohon durian, manggis, bumi sandat bermacam jempun dan cempaka, lelaki tua dari Bondowoso itu tetap tak bisa memincingkan mata. Jika malam ia senang duduk di belakang rumah, suatu kali pindah ke samping, lain waktu di depan. Jika langit tak berawan, ia terkadang lama-lama memandang gemerlap bintang. Kadang-kadang ia berteriak memanggil Loling agar duduk menami untuk menyaksikan bersama beberapa ekor kunang-kunang terbang menghadap-endap di antap anting beluka. Mereka lemah dan rapuh, tapi menyuguhkan keunikan dan keindahan dalam gelap. Ujar lelaki tua itu menyaksikan kunang-kunang hingga pada ringgitnya janur penghias benjo. Pak Bondo memerintahkan Loling selalu memancapkan benjo di depan rumah, biar suasana selalu seperti hari raya Galungan saat orang-orang sedesa berjajar memasang benjo. Ujarnya gembira. Jika janur hiasan benjo layu, ia meminta segera diganti agar selalu segar. Saban purnama lelaki itu suka mengintip bulan dari sela-sela ringgit dan janur yang dilititi pada bambu di Seatero, Bali. Hanya di rumah Pak Bondo benjo dipasang terus sepanjang tahun. Tetapi Loli belum pernah melihat lelaki tua beruban tipis itu tidur. Mungkin terlelap ketika subuh sesaat atau tertidur di sofa tengah hari. Loling juga tak yakin. Usai makan malam, ia selalu ingin ditemani seseorang untuk bermain musik. Hanya seorang tak ingin lebih, dan ia suka alat musik petik. Sayang sekali Loling tak bisa main gitar, sehingga ia harus mendatang gitaris langganannya pemusik dari Ubud. Cuma kurang 20 menit sampai. Suruh dia datang tiap malam, semoga permainan gitar akustiknya bisa bikin saya tidur. Pak Bondo akan berbaris dari sofa sekali-sekali, mengkucek-kucek mata, kadang-kadang menyeret langkah ke meja, mengambil segelas air, kemudian duduk di kursi dekat jendela sambil mencantap buah, mengaduk sebelah, mendengar petikan gitar lagu-lagu dari berbagai genre yang populer tahun 1970-an semasa ia muda. Namun tak saja kantuk tak kunjung bertengger di matanya.
Justru gitaris itu yang terkantuk-kantuk dan akhirnya tertidur setelah lelah berjam-jam bergitar. Sesungguhnya ia sudah merasa jenuh saban malam hati di rumah ini hanya karena dibayar mahal. Ia rajin datang menjelang subuh, sering Pak Bondo dan membangunkannya. Sudah pagi. Pak Bondo pelan mencolek baju gitaris yang tersiap bangun sembari memutar-mutar pinggangnya yang pegal. Kemudian pamit menggendong kita. Nanti malam dia akan datang lagi. Ketiduran dibangun lalu pamit pulang selepas subuh. Begitu selalu dan Pak Bondo tak juga kunjung bisa tertidur oleh petian kitanya. Suatu hari di bulan November, hujan turun sepanjang hari. Biasanya selepas petang pemetik kita itu datang langsung ke dapur menyeruputi kopi setelah meletakkan kita di ruang tengah. Malam ini mungkin karena hujan, ia tak kunjung tiba. Berulang-ulang Loling menghubungi telepon pemetik kita itu tidak aktif. Pak Bondo sangat gelisah kalau tidak mendengar musik yang dimainkan langsung, kendati belum sanggup membuatnya tertidur. Setelah gitaris itu tak juga muncul menjelang makan malam, Loling datang ke rumah Bagus, temannya semasa mahasiswa yang suka ngeband. Namun keduanya drop out karena kepincut pengurus villa bule yang berjamu di kampung mereka. Aku tak punya gitar, jelas Bagus ketika Loling meminta pengganti gitaris. Itu apa? Loling mungkin gitar kecil tergantung dirinya. Bukan gitar, itu ukulele. Mainkan sajalah, yang penting live musik. Bagus punya dua ukulele terbuat dari kayu solid, akasia dan mangga dengan finishing vintage doff. Kedua kita berdawai empat itu memamerkan seratnya yang indah dan klasik. Dawai keempat ukulele akasia jenis tenor itu ia ganti dengan Xenolof G sehingga suaranya lebih indah dan merdu, namun tetap terasa lingkingnya jreng. Ukulele dengan kayu mangga jenis soprano lebih kecil sebesar kentrung yang biasa dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu keroncong. Senar keempat ia biarkan G, suaranya jadi nyaring dan cering. Bagus memainkan ukulele loge dekat meja di ruang tengah di seberang Pak Bondo yang seperti biasa tergolek di sofa. Ia petik lagu Belayan Sayang, gubahan Pink Selamat, membuat dia terkenang ibunya yang selalu menyanyikan tembang itu setiap meninabobokan si bungsu. Di luar masih tersisa gerimis meninggalkan suara tipis di genting dan daun-daun. Bagus mengulang-ulang lirik lagu itu dengan suara belahan nyaris berbisik. Waktu hujan turun rintik-rintik belahan, bintang pun nyepi, awan menebal. Kutimbang si bunjung belai sayang, anakku seorang tidurlah tidur. Entah pada putaran lagu itu beberapa, pasti lebih dari 10 kali, Loling yang duduk dekat pintu menghampiri Pak Bondo. Ia melihat nafas teratur lelaki tua itu yang tertidur di sofa. Ia pandang Bagus yang terus memetik ukulele, memberi tanda akan mendekat ke sofa, ikut menyaksikan Pak Bondo tertidur nyenyak. Bagus dan Loling menahan nafas, berbalas senyum dengan anggunkan melihat Pak Bondo mendengkur. Loling merasa mengalami keajaiban dan bertanya-tanya kehebatan apa gerakan dimiliki teman yang bisa menidurkan penderita insomnia dengan petikan ukulele. Datang lagi besok ya, pasti nanti ku kabari.
Hajuk Loling di pintu gerbang ketika menghadap Panggus pulang selepas tengah malam. Tapi Loling malam ini tak berkabar kalau Panggus harus memainkan lagi ukulele. Panggus menduga gitar dari Ubud itu datang dan Pak Bondo memberi lagi kesempatan. Bisa jadi juga lelaki tua dari Bondowoso itu sudah sanggup tidur sendiri tanpa lift musik. Baru lewat tengah hari, Loling muncul tergesa. Pak Bondo belum bangun, lebih 40 jam dia tidur. Aku khawatir. Panggil saja dokter. Sudah, tekanan darah, detak nadi jantung normal. Kata dokter, Pak Bondo lagi menikmati deep sleep. Tapi aku tetap khawatir. Kenapa begitu lama? Menurutmu ini bagaimana? Panggus mengambil ukulele soprano dekat meja bersama Loling. Ia ke rumah Pak Bondo. Cuaca dingin, angin berdesi, langit murung, berawan seperti akan hujan. Hampir sepanjang jalan daun-daun beringin dan bunut gugus serenak. Seekor capung yang hinggap terayun-ayun di ujung rumput tiba-tiba melesat terbang sekitar. Untuk review Japan Panggus ukulele kaya Gede Ayatama Suetama banyak menulis cerpen ini dan esai tentang tanah kelahirannya. Bali tahun 2016 ia menerima penghargaan kesetiaan berkarya dari harian Kompas. Tahun 2006 kumpulan cerpennya Mandi Api memenangi Khatulistiwa Literati Award. Di dalam alur cerpen ini dimulai dengan Pak Bondo, seorang juragan tembakau yang mengalami kesulitan tidur setelah kehilangan istrinya. Ia berusaha mengatasi insomnia dengan mendengarkan musik, tetapi tidak berhasil. Suatu malam ketika gitaris langganannya tidak datang, Loling, asisten Pak Bondo, mengajak Panggus untuk memainkan ukulele. Ternyata suara ukulele Panggus berhasil menidurkan Pak Bondo. Sejak saat itu Panggus menjadi terkenal karena kemampuan menidurkan orang dengan ukulele dan banyak turis datang untuk mendengar musiknya. Untuk tokoh utama adalah Pak Bondo, seorang laki-laki tua yang berjuang dengan insomnia dan kehilangan. Tokoh pendukung termasuk Loling, asisten setia Pak Bondo, dan Panggus, pemuda yang memainkan ukulele. Masing-masing tokoh memiliki peran penting dalam perkembangan cerita. Untuk latar cerita berlangsung di Tegalalang, Bali, di mana suasana alam yang sejuk dan damai menciptakan kontras dengan kesetiaan Pak Bondo. Latar waktu tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi suasana yang tenang dan alami pendukung tema cerita. Untuk sudut pandang cerita ini diceritakan dari sudut pandang orang ketiga. Ia memberikan pembaca wawasan tentang pikiran dan perasaan Pak Bondo serta interaksi tokoh-tokoh lainnya. Di dalam makna ini, cerpen menggambarkan tema tentang kehilangan, harapan, dan kekuatan musik. Musik dalam bentuk ukulele menjadi simbol penyembuhan dan penghiburan bagi Pak Bondo. Selain itu, cerita ini menunjukkan bagaimana hubungan antara manusia dan kehadiran orang lain dapat memberikan dukungan emosional yang penting dalam masa-masa sulit ini. Terima kasih. Sekian dari saya, selesai review Japan Panggus ukulele kaya Gede Ayata Suetama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.